Ini HP sampai sekarang juga masih banyak yang ngincer loh. Saking fiturnya berlimpah kali ya, makanya masih banyak sampai sekarang yang beli. Jadi ini adalah Infinix Note 30 Pro. HP yang umurnya hampir setahun ini masih jadi salah satu primadona buat HP kelas mid-range. Apalagi harganya sekarang udah terjun bebas banget. Gue cek di toko Pak Edi, harga update pas video ini dirilis udah di 2,4 sampai 2,6 jutaan. Sekarang absen dulu deh, siapa di sini dari kalian yang masih pakai Infinix Note 30 Pro ini? Absen ya di kolom komentar. Kalian ceritain pengalaman kalian dah. Nah, sekarang apa kabar nih si Infinix Note 30 Pro ini buat tahun 2024 ini? Ya udah yuk kita bahas. Hal pertama yang mendasar dari HP ini adalah desainnya nih. Warna yang gue punya ini kebetulan ngejreng banget ya, warna gold, tapi bisa berubah warna sesuai kondisi ngeliatnya. Jujur bobot dari HP ini lumayan berat di tangan gue. Beda gitu sama HP lain, dan buat feel genggamannya itu ya berasa kaku, agak kurang terbiasa gitu. Karena desainnya yang dibawa dari si Infinix Note 30 Pro ini serba kotak. Begitupun dengan casing belakangnya ya yang dikasih dalam paket pembeliannya pada saat kalian beli baru. Bentuknya itu hard case, kotak juga. Jadi kalian harus membiasakan diri sedikit kalau kalian biasa pakai HP yang bertipe curve di bagian belakangnya. Belum lagi bagian bump kameranya yang terlihat agak lebay sih, gede lebar gitu. Dan penempatan setiap lensanya agak sedikit jauh jaraknya dari satu lensa ke lensa lainnya. Kalau menurut gua agak terlalu mencolok banget. Atau Infinix mau kasih ciri khas kali. Kalau orang ngeliat udah tahu itu HP apa. Tapi sekarang nggak tahu kenapa ada loh HP yang ngikutin desain kamera belakangnya dari HP ini. Kalau kalian tahu tulis di kolom komentar ya. Tapi beda halnya dengan bagian layarnya nih. Untuk keempat bezelnya itu udah simetris, lumayan tipis juga. Kita nggak disajikan lagi dagu tebel kayak HP 2 atau 3 jutaan lainnya. Feel ngeliatnya itu jadi berasa kayak HP-HP flagship gitu. Layarnya juga udah berpanel AMOLED dan punya refresh rate sampai 120 Hz. Tapi kita dikasih pilihan bisa setting secara otomatis atau manual antara 60, 90 atau 120 Hz. Jadi bisa nggak makan banyak daya baterai sih. Layar Infinix Note 30 Pro ini entah kenapa pas gua buat nonton sebenarnya ya cakep-cakep aja sih. Berasa ngegonjreng dari tone warnanya. Tapi beda halnya kalau kita buat edit foto ataupun video. Kalian mesti hati-hati. Karena layarnya itu ngebus saturasinya tinggi banget. Jadi penyesuaian warna harus kalian perhatiin nih. Jangan sampai ketika kalian edit foto di Infinix Note 30 Pro ini udah pas, terus ketika dicetak fotonya warnanya jadi meleset. Terus buat speakernya menurut gua ya udah cakep sih. Dua speakernya yang dituning sama JBL bikin HP ini jadi HP dengan speaker terbaik di kelas 2-3 jutaan sih. Belum lagi fitur-fitur kayak NFC, jack audio 3,5 mm, dan triple slot SIM card itu masih tersedia juga ya di Infinix Note 30 Pro ini. Terus kita bahas soal performa gamingnya nih. Secara angka untuk spesifikasi dari Infinix Note 30 Pro ini dia pakai chipsetnya itu dari MediaTek Helio G99. RAM-nya itu 8GB, internal memorinya 256GB. Internal memorinya ini udah bertipe UFS 2.0 ya, jadi bukan eMMC nih. Terus pengoperasian HP ini juga udah bisa satset. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Infinix Note 30 Pro ini. Gyroscope di Infinix Note 30 Pro ini juga ada ya secara hardware. Jadi kalian yang biasa main game pakai gyroscope udah nyaman nih. Di sini gue tes main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra dan frame rate-nya super ya, alias bisa di 90 fps nih. Game MOBA kayak gini buat Infinix Note 30 Pro sih anteng aja. Dengan PD-nya dia bisa santai main tanpa penurunan FPS. Terus main CODM juga di settingan bawahnya bisa kasih kita 30-40 fps. Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sekalipun. Terus main game bola macam FIFA 23 ini juga masih playable banget di settingan medium. Pergerakan bolanya smooth dan suhunya juga masih aman banget. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Infinix Note 30 Pro ini ada di smooth ultra aja ya. Gue main sekitar 20 menit lebih, nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Dan keadaan HP-nya pun ya terlihat masih hangat-hangat aja sih. Main settingan smooth ultra nyaman banget walau dalam kondisi lagi rame sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterainya bisa berkurang sampai 8% ya. Terus gue geber Genshin Impact nih, gue setting push rata kiri juga masih cukup playable dimainkan. Paling sedikit agak frame drop kalau emang kita benar-benar lagi banyak musuh kayak gini. Tapi di game Genshin Impact ini buat suhu dari Infinix Note 30 Pro udah lebih ke arah panas sih. Menurut gue hal yang wajar karena gamenya emang tergolong game berat. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, asal kalian gak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja di settingan grafik bawahnya, HP ini ya masih cukup aman buat dimainin. Dan baterainya juga nggak boros-boros amat sih. Ngecasnya juga udah cepet, dayanya udah di 68 watt. Dan nggak cuma itu sih, Infinix Note 30 Pro juga udah support wireless charger sampai 15 watt. Kita juga dikasih wireless charger padnya ya di paket pembeliannya kalau kita beli baru nih.
Belum lagi fitur kayak bypass charging buat kalian yang main game sambil colok charger itu udah aman. Dan fitur reverse charge layaknya Infinix Note 30 Pro kita dijadiin power bank, itu juga udah bisa. Dimana kalau kita lihat HP yang punya fitur kayak gitu tuh cuma ada di HP kelas flagship. Jadi ya Infinix Note 30 Pro ini udah paket lengkap banget di kelas harganya. Terus gue tes buat fotografinya nih. Menurut gue hasil foto di Infinix Note 30 Pro ini kelihatan over saturasi banget sih. Kayak di foto tanaman ini tuh warna aslinya nggak seijo ini sih. Gila sih, ini terlalu over banget buat saturasinya. Tapi bagi sebagian orang ada juga kok yang suka dengan hasil foto yang ngeboost saturasinya kayak gini. Buat diupload ke sosmed sih katanya bikin ngejreng gitu. Tapi giliran kita foto ke arah landscape buat hasilnya itu agak mendingan sih. Yang nggak terlalu over saturasinya, walaupun masih sedikit beda sama keadaan aslinya. Hasilnya menurut gue ya oke-oke aja sih. Highlight-nya udah cukup, tapi shadow-nya masih agak sedikit over. Jadi berasa kayak ada kabutnya gitu. Tapi beda halnya ketika kita foto objek, hasilnya itu perfect sesuai. Ketajamannya oke, dynamic range-nya juga udah cukup, dan warnanya juga udah terlihat natural nih. Foto selfie juga berasa pas, nggak terlalu over saturasi. Jadi berasa natural, tapi masih dalam bentuk AI ya. Terus buat foto malamnya hasilnya ya sewajar HP 2 atau 3 jutaan lainnya sih. Untuk mode malamnya ya udah pasti overexposure, tapi untuk detailnya masih cukup terjaga sih. Hasilnya juga nggak terlalu burik-burik amat, masih keren lah buat diupload ke sosial media. Kalau buat videografinya di settingan 1080p sih ya masih cukup baik-baik aja sih. Walaupun mikrofon di HP ini cuma sebiji aja, jadi buat suaranya yang dihasilkan agak sedikit mendem. Dan stabilisasinya aktif di Infinix Note 30 Pro. Kalian lihat ya, nih. Kita lihat yang hijau-hijau. Kalau gue lihat secara langsung di layarnya ini apa ya? Kayak agak lebay banget saturasinya. Tuh. Hijaunya tuh hijau banget, tapi gue belum lihat langsung di monitor sih. Warna hijaunya hijau banget gitu. Dan ini perekaman video untuk kamera depannya 32 megapiksel, 1080p 30 fps, mode stabilisasinya on. Tuh. Jadi ini mode stabilisasinya on. Kalian lihat untuk ngevlog kayak gimana? Jaraknya setangan gua aja sih. Tuh. Kakak? Hah? Coba kak. Tapi overall untuk kualitas kameranya boleh dibilang ya masih subjektif lah. Buat sebagian orang suka dengan hasil yang over saturasi karena lebih ngejreng buat tampil di sosmed. Tapi buat sebagian orang juga ya agak lebay dengan over saturasinya. Tapi buat kualitasnya sih ya udah lumayan lah. Sebenarnya dari keluh kesah gue barusan di atas, menurut gue Infinix Note 30 Pro ini ya masih yang paling bener sih kalau kalian lagi incer HP 2 jutaan buat sekarang ini. Jadi kalau dari gue sih ini HP masih sangat worth it banget buat dipakai di tahun 2024. Desainnya keren, performanya stabil, dan juga buat harganya udah menarik banget sih. Jadi ya udah gas aja.